Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, saya habis belanja ini. Tuh, belanja itu. Uh, Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat dulu ya, pengamal sholawat waktu saya masih sekolah ya. Waktu saya masih sekolah, umur berapa ya, sekitar umur SMP-an ya. Itu waktu itu ada pengamal sholawat ya, ada pengamal sholawat itu di daerah Tulang Bawang ya, di daerah Tulang Bawang, Lampung. Itu mengamalkan sholawat ya, tiap malamnya, tiap harinya itu ya. Itu musim kemarau ya, musim kemarau, sangat kemarau terus. Itu hanya pekarangannya dia, hanya tanaman dia saja yang kehujanan terus ya. Itu sangat mengagumkan ya. Kalau dulu saya heran ya, waktu saya kecil, SMP kelas 1 kalau nggak salah dulu ya, itu kan pada cerita kan, adik-adik ibu saya itu pada cerita seperti itu. Nah, kalau dulu saya heran ya, heran lah, karena dulu kan saya mengamalkan sholawat kan nggak sebanyak sekarang. Ternyata yang mengamalkan sholawat banyak-banyak itu keajaibannya sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Yang yaitu tadi yang bikin saya heran, apa ya, bisa bisa apa, bisa pekarangannya itu kehujanan, yang lainnya tidak. Itu musim kemarau panjang, itu musim kemarau panjang. Jadi kan tanaman dia itu tanaman ini ya, tebu ya dia. Jadi berhektar-hektar orang kaya ya. Tapi ya memang amalannya juga lumayan ya, sholawatnya banyak. Jadi penuh dengan keajaiban. Itu di daerah Lampung ya, saudara-saudaraku, di daerah Lampung. Jadi sekarang jangan heran ya kalau orang-orang pengamal sholawat yang sholawatnya itu banyak-banyak, terus mendapatkan keajaiban yang lumayan banyak ya, lumayan hebat ya, Cak. Sekarang tidak terlalu inilah, tidak terlalu heran ya. Ini perbaikan nih saudara-saudaraku, ini lagi perbaikan nih belanja ini ya. Ini kan salon nih, ini salon lagi perbaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tadi ya, seorang pengamal sholawat diberikan keajaiban ya, diberikan keberuntungan. Menurut saya itu keberuntungan, karena apa? Musim kemarau, tanamannya layu, hanya pekarangan dia, hanya ladangnya dia yang kehujanan, dan itu tidak mungkin terjadi. Tapi itulah keajaiban. Itu waktu saya kecil ya, pemikirannya belum sedewasa sekarang ya, waktu masih kecil lah gitu. Jadi ya kalau sekarang nggak heran ya, kalau sekarang saya nggak heran. Yaitu tadi kisah pengamal sholawat yang bikin saya takjub ya, yaitu karena apa? Karena pekarangannya, ladangnya
kehujanan dan lainnya tidak, apalagi di musim kemarau ya, apalagi di musim kemarau itu sangat bikin saya takjub ya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, terima kasih ya, terima kasih sudah mensupport channel saya selama ini ya, telah mensupport channel saya selama ini walaupun uh, belum monet ya, belum monet karena ya apa, channel-channel yang tentang keagamaan itu memang tidak secepat channel-channel yang apa, mukbang dan lain-lainnya ya. Itu lebih cepat lagi kalau perempuan yang channelnya agak agak gimana gitu, itu cowepet banget ya. Tapi ya memang itu tujuanku ya, channel ini memang kedepannya itu untuk apa ya, untuk dakwah ya, dakwah, apalagi nanti kalau sudah mendirikan pondok pesantren itu kan tujuannya sampai ke situ. Jadi ya kalau inginnya tidak ganti-ganti channel ya, inginnya tidak ganti-ganti channel, terus nama juga ya nama asli tanpa gelar ya, karena ini tak gelar saya tidak saya apa, tidak saya tulis ya, biarlah gelar itu untuk keluarga sendiri saja dan orang-orang yang tahu ya, karena ya sekarang itu kalau gelar dipakai itu hanya malah bikin kontroversi ya, apalagi sekarang lagi kontroversi berat itu tentang Habib ya, gelar Habib itu kan sekarang lagi kontroversi ya, tes DNA-nya ya sekarang lagi apa ya, lagi kisruh ya, lagi kisruh menurut saya karena gimana ya, karena sekarang kalau kita memakai gelar kan kita harus siap apa ya, harus siap tes DNA kan gitu. Kalau kita mengaku mempunyai gelar ya kita harus siap tes DNA. Dan menurut saya kalau saya pun memakai gelar ya saya harus siap tes DNA kan gitu. Jangan kita memakai gelar tapi kita tes DNA nggak berani, ya gimana. Kita hidup ini kan di zaman modern kan, kita tidak bisa mengaku saja tanpa ada forensik ya, kedokteran ya. Kalau kedokteran sudah mengatakan bahwa kamu di apa, di DNA-nya keturunan ini ya keturunan ini kan gitu. Kita nggak bisa ngaku-ngaku kalau sudah tes DNA ya. Kalau sudah tes DNA ya namanya, walaupun ulama besar sebesar apapun, kalau sudah tes DNA terus ternyata bukan yang diharapkan ya, kita kan menghormatinya karena keulamaannya, karena ilmunya, bukan karena gelarnya. Walaupun gelarnya itu ketika tes DNA tidak bersambung ya kita tetap menghormati kan gitu seharusnya. Jadi menurut saya bukan ya, ini lagi kontroversi ya, lagi panas-panasnya kalau di Indonesia eh, tentang gelar ya, tentang gelar itu ya, namanya kehidupan ya, kehidupan di dunia ini memang seperti itu. Tapi menurut saya ya lebih bagus tes DNA lah untuk para ulama-ulama yang sedang kontroversi. Kalau boleh saya menyarankan tes DNA saja. Toh kalau nanti tidak terhubung, kami tetap mencintai Anda sebagai ulama, sebagai pewaris Nabi ya. Ulama kan adalah pewaris Nabi, pewaris keilmuan kenabian kan gitu. Walaupun secara darah tidak tersambung, itu tetap tidak ada pengaruhnya menurut saya. Yang penting kan keilmuannya ya, yang penting tentang agamanya gitu loh.
saudara-saudaraku, yaitu tadi sepenggal sepenggal apa eh, pengalaman ya. Itu adalah pengalaman kisah nyata di waktu saya masih kecil. Itu 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 kisah nyata itu teringat tadi sore ya. Teringat tadi sore saya teringat itu tentang eh, di Lampung ya, di Lampung itu di Tulang Bawang, daerah Tulang Bawang ya, yaitu eh, bagaimana seorang pengamal sholawat di waktu kemarau, sudah kemarau, bisa hujan cuma di pekarangan dia, cuma di tanahnya dia. Dia itu kan orang kaya, itu kelebihannya itu ya, orang kaya, banyak tanahnya, kekeringan. Kalau eh, apa tebu kan bisa ini ya, bisa eh, apa bisa gagal panen kalau waktunya hujan nggak hujan. Ya itu adalah pengalaman eh, di waktu saya kecil. Kalau dulu mendengar cerita seperti itu ya saya heran, tapi untuk saat ini saya tidak heran lagi karena ya itulah kehidupan ya. Siapa yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, maka segala kebutuhannya akan dicukupi. Kan seperti itu. Ya kan seperti itu. Itulah eh, janji Allah, janji Rasulullah, kan begitu. Segala eh, makhluk yang di bumi ini akan dicukupi kebutuhannya. Jadi semuanya mendapatkan rezeki. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita tetap istiqomah di dalam sholat dan sholawat. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.